Aku tak pernah menyangka, suami yang kuantar dengan air mata dan doa ke tanah suci, justru mengkhianatiku di kota penuh cahaya, Paris. Di balik senyum dan pelukan perpisahan itu, tersembunyi rencana busuk yang merobek habis kepercayaanku. Ini bukan sekadar kisah tentang cinta yang dikhianati, tapi tentang perjuanganku bangkit dari puing-puing pernikahan palsu. Jika kamu pernah merasa hancur karena perselingkuhan, maka kisah ini akan menusuk relung hatimu, karena aku tahu rasanya dikhianati oleh orang yang paling kau percaya. Naila menatap wajah suaminya dengan penuh rasa bangga. Senyumnya mengembang ketika Reza, pria yang telah mendampinginya selama 5 tahun terakhir, mengabarkan bahwa ia mendapatkan hadiah istimewa dari tempat kerjanya, bonus perjalanan ibadah haji. Bonus itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan loyalitas Reza selama bertahun-tahun. Bagi Naila, ini bukan sekadar keberuntungan materi, melainkan juga sebuah kehormatan spiritual yang luar biasa. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk menunaikan rukun Islam kelima dengan cara seistimewa itu. Mata Naila berkaca-kaca saat mereka tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari itu. Meski udara pagi cukup dingin, kehangatan cinta dan doa menyelimuti mereka. Di pelataran keberangkatan, tangan mereka saling menggenggam erat. Sesekali, Naila merapikan kerah baju Reza dan memastikan semua perlengkapannya tertata rapi. Jaga dirimu baik-baik di sana, ya. Jangan lupa kabari aku begitu sampai, ucap Naila lirih, menahan gejolak emosi yang semakin menguat. Reza tersenyum, menepuk bahu istrinya lembut. Insya Allah, sayang, doakan aku. Semua akan baik-baik saja. Tatapan Reza tenang, sorot matanya meyakinkan. Seolah ia tahu bahwa dirinya akan aman dan ibadahnya akan lancar. Setelah pelukan terakhir yang terasa terlalu singkat, Reza pun berjalan menuju gerbang keberangkatan. Naila berdiri cukup lama di tempatnya, memandangi punggung suaminya yang perlahan menjauh, hingga akhirnya hilang di balik kerumunan. Hari-hari pertama setelah kepergian Reza, Naila dipenuhi semangat. Ia merasa lega, bersyukur, dan terus mendoakan keselamatan suaminya. Ia membayangkan Reza tengah beribadah di depan Ka'bah, mengenakan pakaian ihram, tenggelam dalam khusyuknya doa-doa. Namun, seiring waktu berlalu, bayangan indah itu mulai retak. Seminggu telah berlalu, tetapi tak satu pun kabar datang dari Reza. Tidak ada pesan singkat, tidak ada panggilan telepon, tidak ada satupun foto yang menunjukkan bahwa Reza telah sampai di tanah suci. Ponselnya hening, dan setiap notifikasi yang masuk hanya membawa harapan palsu. Naila mulai gelisah. Ia mencoba menghubungi nomor Reza berulang kali, tetapi panggilannya tidak pernah tersambung. Ia menunggu kabar dari kantor tempat Reza bekerja, berharap ada informasi resmi atau laporan dari pihak biro perjalanan. Tapi tak ada. Hening. Setiap malam, Naila duduk di ruang tamu sambil memeluk ponsel erat-erat. Ia menatap layar ponsel, berharap sebuah pesan masuk, "Aku sudah di sana, semuanya baik-baik saja." Tapi harapan itu tak kunjung jadi nyata. Hatinya diliputi tanya, apakah Reza baik-baik saja? Apakah ia memang sampai di sana? Atau terjadi sesuatu yang tak diketahui? Hari demi hari berlalu dalam kesunyian yang menggantung di sudut-sudut rumah Naila. Kalender dinding sudah menunjukkan hari ke-12 sejak Reza berangkat ke Tanah Suci, namun layar ponsel Naila tetap hampa dari kabar yang diharapkannya. Tak ada pesan, tak ada panggilan, tak ada satupun bukti bahwa Reza benar-benar telah tiba di Mekah. Awalnya, Naila berusaha menenangkan diri. Ia berpikir mungkin jaringan di sana sulit, atau mungkin Reza terlalu fokus beribadah. Beberapa rekannya pun mengatakan hal serupa, menyuruhnya bersabar. Tapi di lubuk hatinya yang terdalam, ada kegelisahan yang tak bisa ia redam. Rasa curiga perlahan tumbuh, menyingkirkan logika yang semula mendamaikan. Setiap malam, Naila termenung di samping jendela kamar. Tatapannya kosong, hanya diterangi cahaya bulan yang masuk samar-samar. Ia memutar ulang pesan terakhir dari Reza, mengamati setiap kata seakan mencari petunjuk tersembunyi. "Doakan aku. Semua akan baik-baik saja." Kalimat itu kini terdengar aneh di telinganya. Seolah terlalu sempurna, terlalu aman, terlalu dikemas. Kecemasan Naila tak lagi bisa disimpan sendiri. Ia mulai mencari tahu. Ia menelepon pihak kantor Reza,
Namun jawaban yang ia terima membuat hatinya semakin terombang-ambing. Ya, betul, Bu Naila. Pak Reza memang mendapatkan bonus perjalanan haji dari kantor. Tapi teknis keberangkatannya langsung ditangani oleh pihak travel. Kami hanya menerima konfirmasi bahwa beliau telah berangkat. Naila lalu mencoba menghubungi biro perjalanan yang disebutkan. Namun, tanggapan dari sana pun tidak memuaskan. Salah seorang staf mengatakan bahwa Reza termasuk dalam rombongan gelombang kedua, tapi mereka tidak dapat memberikan informasi rinci karena alasan privasi. Maaf, Bu. Kami tidak bisa memberikan data pribadi jemaah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Tapi kalau Ibu khawatir, kami sarankan menunggu kabar. Biasanya mereka akan menghubungi keluarga setelah proses awal ibadah selesai. Naila menutup telepon dengan tangan gemetar. Perasaan tak enak itu kini membesar, menjadi kabut pekat yang menyesakkan dada. Ia mencoba menenangkan diri dengan salat malam, berharap mendapat ketenangan dari Tuhan. Tapi setiap sujudnya justru dipenuhi air mata dan doa yang terputus-putus. Ya Allah, jika dia dalam lindungan MU, tunjukkan. Jika dia dalam bahaya, beri aku kekuatan untuk mencarinya. Malam-malam berikutnya menjadi semakin berat. Naila mulai bermimpi aneh. Ia melihat Reza berjalan di padang pasir, memanggil namanya dari kejauhan, tapi suaranya tak terdengar. Lalu, mimpi itu berganti, memperlihatkan koper Reza tergeletak di lantai bandara yang sepi, tanpa pemilik. Naila terbangun dengan napas tersengal. Ia tak lagi bisa membedakan mana kenyataan dan mana bisikan kegelisahan. Ia mulai membuka album foto lama Reza, mencari sesuatu yang bisa menenangkan hati. Tapi yang ia temukan hanyalah senyum Reza yang kini terasa jauh, seperti seseorang yang perlahan-lahan menghilang dari kehidupannya. Pagi itu, matahari nyaris tak menampakkan wajahnya. Awan kelabu menggantung berat di langit, menciptakan suasana yang muram dan menyesakkan. Naila duduk di meja makan dengan secangkir kopi yang sudah dingin, sementara ponselnya tergeletak di samping, sunyi. Hampir 2 minggu sejak Reza pergi, dan tetap tak ada satupun pesan, telepon, atau bahkan tanda bahwa ia masih hidup. Hati Naila dipenuhi kegelisahan, namun hari ini, sesuatu terjadi, sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Sebuah notifikasi dari aplikasi perbankan muncul di layar ponsel Naila. Biasanya, notifikasi itu hanya memberitahu transaksi belanja kebutuhan rumah atau cicilan kendaraan. Tapi kali ini, berbeda. Naila terpaku membaca nama tempat yang tertera, Hotel de Lumière, Paris, France. Mata Naila membelalak. Jumlah tagihan itu tidak main-main, 3.250 euro. Ia menggulir layar, memastikan bahwa itu bukan kesalahan sistem. Tapi semua data jelas. Transaksi atas nama Reza, menggunakan kartu kredit utama mereka yang selama ini dikelola bersama. Hotel mewah di jantung kota Paris. Dipesan untuk 3 malam, check-in 2 hari lalu. Jantung Naila berdetak cepat, campuran amarah dan kebingungan berkecamuk di dalam dadanya. Ia membalikkan ponsel, mencoba menenangkan diri, lalu memutar ulang pikirannya. Paris? Bukan Mekah? Perlahan, bayangannya tentang Reza mulai retak. Kepercayaan yang selama ini ia jaga dengan penuh cinta kini, seperti kaca yang dilempar ke lantai, pecah berantakan. Tak sampai 1 jam kemudian, Tari tiba di rumah Naila, membawa laptop dan alat-alat kecil yang bagi orang awam tampak seperti benda dari masa depan. "Apa benar kamu yakin ini transaksi dari Reza?" tanya Tari sambil membuka laptopnya. Naila mengangguk cepat. "Ini kartu kami berdua. Tapi selama dia di Mekah, dia nggak pernah pakai kartu itu. Harusnya nggak, kan? Semua kebutuhan ditanggung kantor dan biro perjalanan." Tari mengetik cepat, mengakses sistem yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang dengan keahlian tertentu. Dalam beberapa menit, ia meminta nomor IMEI dan akun yang biasa dipakai Reza untuk aplikasi navigasi dan komunikasi. "Kalau ponselnya masih aktif, aku bisa lacak koordinat GPS terakhir. Tapi kalau dia nonaktifkan semua, bakal susah," ujar Tari serius. Naila memberikan semua informasi yang dibutuhkan. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang mencekam, hanya terdengar suara ketikan dan sesekali dengusan kecil dari Tari. "Aku dapat," seru Tari tiba-tiba. "Ponsel Reza masih aktif. Dan, kamu nggak akan percaya ini." Tari memutar laptopnya ke arah Naila.
Di layar terlihat peta digital dengan titik biru terang, lokasi GPS yang sedang aktif. Tulisan di bawahnya menyatakan secara jelas, Rue Saint-Honoré, Paris 1R Arrondissement. Naila menatap layar itu seperti baru saja melihat hantu. Ia merasa dadanya seolah ditimpa batu besar. Mulutnya terbuka, tapi tak satu kata pun bisa keluar. Air matanya mulai menggenang, bukan karena kehilangan, tapi karena dikhianati. Jadi, dia di Paris? Bukan di Mekah? Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Tari mengangguk pelan. Nai, aku nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi yang pasti dia nggak di Tanah Suci. Naila terdiam lama. Ia memejamkan mata, berusaha mengingat setiap ucapan terakhir Reza sebelum keberangkatan. Nada suaranya, pelukan itu, janji yang diucapkan di pelataran bandara. Semuanya kini terasa palsu. Sandiwara yang begitu rapi. Aku kira, dia pergi beribadah. Aku yang antar ke bandara, Tari. Aku yang lihat dia bawa koper, pakai baju putih, senyum kayak orang yang mau pulang ke Tuhan. Suaranya mulai bergetar. Ternyata dia bohong. Tari menatap sahabatnya dengan iba, lalu memegang tangannya. Kita belum tahu seluruh ceritanya. Mungkin ada alasan. Tapi kamu berhak tahu kebenarannya. Kita cari tahu lebih jauh. Mau? Naila mengangguk lemah. Aku harus tahu. Bahkan kalaupun itu menyakitkan. Sore itu, setelah sedikit tenang, Naila dan Tari mulai menelusuri jejak digital Reza. Tari mengakses riwayat lokasi dan menemukan bahwa Reza sudah berada di Paris sejak 2 hari setelah keberangkatannya. Artinya, perjalanan yang dikatakan sebagai ibadah haji, kemungkinan besar hanya kedok. Lebih mencurigakan lagi, Tari menemukan nama seorang wanita yang kerap muncul di daftar transaksi Reza beberapa bulan terakhir, Clarisse Dubois, nama asing yang membuat Naila merinding. Beberapa pesan email lama yang belum sempat terhapus juga berhasil diakses Tari melalui akun cloud Reza. Salah satu pesan, dengan subjek, Finally, Our Paris Dream, membuat perut Naila terasa mual. Isinya penuh kata cinta dan rencana masa depan yang manis. Namun jelas bukan ditujukan untuk dirinya. Selama ini dia selingkuh, bisik Naila, lebih kepada dirinya sendiri. Tari tidak menjawab. Ia tahu terlalu banyak bicara justru akan menambah luka sahabatnya. Malam itu, Naila duduk lama di depan jendela, memandangi hujan yang masih turun perlahan. Hatinya hancur, tapi pikirannya perlahan menjadi lebih jernih. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi bergantung pada harapan kosong. Jika Reza memang mengkhianatinya, ia harus tahu seluruh kebenarannya, tanpa manipulasi, tanpa dusta. Ia menatap keluar dengan tatapan baru, bukan sebagai istri yang menunggu kepulangan suami, tapi sebagai seorang perempuan yang bersiap menghadapi kenyataan paling pahit dalam hidupnya. Dan di tengah sunyi malam, Naila berbisik lirih pada dirinya sendiri, jika dia berbohong tentang segalanya, aku akan temukan kebenarannya. Sendiri pun tak apa. Langit malam menggantung kelabu di atas rumah Naila. Tidak ada bintang, hanya awan berat dan suara rintik hujan yang jatuh malas di atap genteng. Di dalam rumah, kehangatan tak lagi terasa. Hanya ada lampu meja yang temaram dan 2 perempuan yang duduk membisu di ruang tamu, dikelilingi kesunyian yang menyesakan. Tari memandang layar laptopnya dengan wajah serius, ragu-ragu untuk menunjukkan apa yang baru saja ia temukan. Di sampingnya, Naila duduk kaku, tubuhnya menyatu dengan sofa tua yang menjadi saksi bisu malam-malam panjang penuh kecemasan. Di genggaman tangannya, segelas teh sudah dingin tanpa sempat diminum. Matanya tampak kosong, tapi hatinya penuh dengan firasat buruk. Tari menghela napas panjang. Nai, aku nemu sesuatu, ucapnya pelan, nyaris seperti bisikan. Naila menoleh pelan, pandangannya langsung jatuh ke layar laptop yang kini menampilkan sebuah foto. Dan disitulah, hatinya yang retak akhirnya benar-benar hancur berkeping. Foto itu terlalu jelas. Tidak bisa disangkal, tidak bisa dibantah. Reza duduk di sebuah restoran elegan, mengenakan kemeja biru tua yang Naila sendiri pernah setrika dengan tangannya. Di hadapannya, duduk seorang wanita muda dengan gaun hitam elegan dan senyum yang merekah lebar. Ayu Larasati, asisten pribadi Reza yang selama ini Naila anggap hanya sebatas karyawan. Di antara mereka, sebotol wine terbuka dan 2 gelas setengah kosong. Mereka tampak bahagia.
Terlalu bahagia. Senyum Reza yang dulu hanya milik Naila, kini diberikan kepada perempuan lain, dengan cara yang begitu mudah, seolah cintanya selama ini tak pernah ada artinya. Pipi Ayu bersandar di tangan Reza, dan ia tertawa kecil seperti perempuan yang telah memiliki dunia. Dunia yang dulu Naila kira miliknya. Air mata Naila mengalir begitu saja. Tanpa isak, tanpa suara. Hanya tetes demi tetes yang jatuh di pipinya, membasahi kemeja yang sejak pagi belum ia ganti. Tangannya gemetar, dan dalam hitungan detik, seluruh tubuhnya seperti runtuh dari dalam. Aku nggak ngerti, bisiknya, nyaris tak terdengar. Tari menatapnya, ragu untuk menyentuh atau menghibur. Ia tahu, tak ada pelukan atau kata-kata yang bisa mengobati luka sebesar ini. Yang bisa ia lakukan hanyalah menemani Naila melewati detik-detik terberatnya. Foto ini diambil 2 malam lalu, kata Tari pelan. Lokasinya restoran bintang 5 di Paris. Tempat yang sama dari transaksi kartu kredit itu. Naila menunduk dalam-dalam. Suasana di sekitarnya tiba-tiba memudar. Hanya ada suara detak jantungnya sendiri yang berdentum keras di telinga. Ia merasa seperti ditikam dari belakang, oleh tangan yang selama ini ia genggam dengan cinta dan kepercayaan. Ia ingin berteriak, ingin membanting ponsel, ingin melempar apapun yang ada di dekatnya. Tapi tubuhnya lumpuh. Ia tak sanggup bergerak, tak sanggup marah. Satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah menahan rasa sakit yang menggerogoti jiwanya perlahan. Reza, suaminya. Reza, laki-laki yang ia antar ke bandara dengan pelukan dan doa. Reza, yang ia tangisi setiap malam karena menyangka sedang menunaikan ibadah suci. Ternyata sedang berselingkuh, di kota paling romantis di dunia. Dan yang lebih menyakitkan, dengan Ayu, seseorang yang pernah ia bantu sendiri saat baru mulai bekerja. Naila masih ingat bagaimana Ayu datang ke rumah membawa oleh-oleh kecil saat ulang tahun pernikahan mereka yang keempat. Ayu tersenyum manis saat berkata, "Bu Naila pasangan yang luar biasa. Saya berharap suatu hari punya pernikahan seperti Ibu dan Pak Reza." Kini semua terasa seperti ejekan. Selama ini aku apa buat dia? Suara Naila lirih. Aku yang temani dia dari awal karir. Aku yang berjuang waktu dia dipecat 5 tahun lalu. Aku yang bayar tagihan rumah pakai tabungan warisan orang tuaku. Tapi dia malah kasih semuanya ke perempuan lain. Kata-kata itu terasa getir. Ia tak sedang membesar-besarkan perasaannya. Naila memang pernah memutuskan tidak bekerja penuh waktu demi mendukung karir Reza. Ia percaya bahwa membangun rumah tangga adalah tentang saling mendukung, saling menguatkan. Tapi ternyata, kepercayaan itu malah menjadi kelemahan yang dimanfaatkan suaminya. Tari meletakkan tangannya di bahu Naila, mencoba memberikan kekuatan. "Nay, aku tahu ini sakit banget, tapi kamu nggak sendiri. Aku di sini, dan kamu perempuan kuat. Kamu nggak boleh kalah." Naila mengangguk pelan. Ia menyeka air mata dengan punggung tangannya. Tangisan itu belum berhenti, tapi di balik kesedihan yang menggenang, mulai muncul bara kecil, bara dari rasa dikhianati, dari luka yang menuntut kebenaran, dari harga diri yang diinjak-injak oleh orang yang paling ia percaya. Ia berdiri perlahan, meski lututnya lemah. "Aku butuh waktu sendiri, Tari. Boleh?" Tari mengangguk. "Aku tunggu di depan. Panggil aku kapanpun kamu butuh. Ya?" Setelah Tari pergi ke ruang tamu, Naila masuk ke kamar tidur, tempat yang selama ini jadi saksi suka duka pernikahannya. Ia memandangi foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding, foto dirinya dalam kebaya putih, dan Reza mengenakan jas abu-abu dengan senyum yang kini terasa palsu. Naila melepaskan foto itu dari dinding perlahan. Ia menatapnya lama, sebelum akhirnya meletakkannya di atas meja rias, menghadap ke bawah. Cermin besar di depannya memantulkan sosok perempuan yang patah hati tapi masih berdiri. Rambutnya acak-acakan, matanya bengkak, wajahnya letih. Tapi di mata itu, di mata yang sembab dan merah, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Sesuatu yang tidak ada kemarin, ketegasan. "Aku nggak akan hancur kayak gini terus," bisiknya lirih. "Kalau dia bisa bohong di depan mataku, aku juga bisa berdiri di depannya dan bilang, aku nggak selemah itu." Malam itu, Naila duduk di meja kerjanya. Ia mulai membuat catatan tentang semua tanggal, transaksi, bukti,
dan detail yang ia dan Tari temukan. Ia mencetak foto-foto, menyusun kronologi. Ini bukan hanya tentang emosi, ini adalah persiapan. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk keadilan. Ia tak langsung menghubungi Reza. Ia tahu, berdebat lewat telepon atau pesan hanya akan membuatnya tampak lemah dan emosi. Naila ingin berhadapan langsung. Ia ingin menatap mata suaminya dan melihat apakah pria itu masih bisa membohongi dirinya. Dan lebih dari itu, ia ingin menuntut sesuatu yang lebih penting, harga diri dan penjelasan. Menjelang tengah malam, Naila menulis satu kalimat besar di halaman depan catatannya. Jika ia bisa pergi sejauh itu untuk menyakiti, aku akan pergi lebih jauh untuk bangkit. Angin malam berhembus kencang, menerpa tirai jendela rumah Naila dengan suara gemerisik yang menyerupai bisikan dendam. Langit pekat tanpa bintang, seolah semesta tahu ada amarah yang sedang disusun dengan hati-hati di dalam rumah sederhana itu. Di ruang kerja yang dulunya tempat Naila menyusun akta perjanjian perdata, kini ia dan Tari duduk berhadapan seperti dua eksekutor sedang mengatur serangan yang mematikan. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi ratapan. Yang tersisa hanya ketenangan yang mencekam, ketenangan sebelum badai. Naila menatap layar laptop dengan mata tajam. Di sebelahnya, berkas-berkas hukum berserakan, surat kuasa, perjanjian harta bersama, akses kepemilikan properti, dan laporan rekening gabungan. Semua ditumpuk dengan rapi seperti peluru-peluru yang akan ditembakkan satu persatu. Langkah pertama, ujar Naila datar, kita putus akses keuangan Reza. Dia tidak boleh punya Rp1 pun untuk menikmati hidup yang dia pilih bersama pelacur itu. Tari mengangguk, wajahnya tak kalah dingin. Kamu yakin, Nay? Ini artinya kita nyerang langsung. Dia bakal tahu cepat atau lambat. Aku ingin dia tahu, sahut Naila tajam, tapi terlambat. Aku ingin dia kelaparan di tengah kota mewah itu. Aku ingin dia ngemis minta tolong ke Ayu, dan mereka berdua sadar, yang dia tinggalin bukan istri, tapi pondasi seluruh hidupnya. Tari mulai mengetik di laptopnya. Jari-jarinya bergerak cepat seperti mesin. Oke, ini yang bisa aku lakukan. Aku bisa masuk ke jaringan bank tempat Reza daftar mobile bankingnya. Aku nggak bisa tarik dana, itu ilegal dan bisa ketahuan. Tapi aku bisa putus semua akses. Ubah kata sandi, logout paksa semua perangkat, dan aktifkan verifikasi 2 langkah ke nomor palsu. Ia menoleh ke Naila. Kamu urus yang legalnya, kan? Naila mengangguk. Aku notaris. Aku punya jalur resmi. Beberapa aset atas nama bersama bisa dibekukan kalau salah satu pihak mengajukan perlindungan aset karena ada indikasi pelarian dana. Aku punya cukup bukti kalau dia mencoba menggelapkan dana keluarga untuk, ya, urusan pribadi yang cabul. Tari menyeringai. Kita kasih dia bulan madu tanpa duit. Biar romantis di trotoar Paris. Butuh waktu 2 hari bagi mereka untuk merampungkan semua. 2 hari yang diisi dengan telepon ke bank, surat resmi ke rekan kerja Naila di kantor hukum, dan aksi-aksi sibergelap yang hanya Tari tahu caranya. Mereka bekerja seperti 2 mata pisau, satu tajam di permukaan, satu menusuk dari bawah bayangan. Naila menutup rekening gabungan dan mengalihkan seluruh isi saldo ke rekening pribadinya yang sejak lama ia diam-diam sisihkan untuk keadaan darurat. Ia juga membekukan aset investasi, menunda semua transaksi keluar, dan menghubungi pengelola apartemen milik mereka agar menonaktifkan akses Reza dari sistem otomatis pintu. Tari berhasil meretas email pribadi Reza dan menghapus semua backup passwordnya. Ia menanamkan bot pelacak pada GPS ponsel Reza, yang bisa merekam lokasi dan suara sekitar tanpa terdeteksi. Malam kedua, mereka mendapatkan hasil pertama. Lihat ini, kata Tari sambil memutar audio dari mikrofon ponsel Reza. Suara yang terdengar membuat darah Naila dingin seperti es. Sayang, kok kartu kamu ditolak semua? Gak tahu, mungkin jaringan banknya gangguan. Kita udah telat bayar hotel, Reza. Kalau gak bisa bayar malam ini, kita bakal dikeluarin. Tenang, aku hubungi CS besok. Paling cuma masalah sistem. Naila tersenyum kecil. Senyuman tipis yang dipenuhi luka dan kepuasan yang pahit. Ia memejamkan mata dan berkata pelan, itu suara panikmu, Reza. Aku bisa dengar ketakutanmu. Malam itu, Naila tidak tidur. Ia duduk di kursi rotan di balkon rumah,
mengisap rokok yang sudah bertahun-tahun tidak ia sentuh. Asapnya naik perlahan, seperti rasa puas yang menguar dari hati yang baru saja menusukkan belati pertama. Aku nggak butuh maafmu, Reza, bisiknya di antara kepulan asap. Aku butuh kamu merasa kehilangan segalanya. Seperti aku kehilangan percaya diriku karena kebohonganmu. 3 hari kemudian, Reza mengirim email ke Naila. Judulnya sederhana, "Kita bisa bicara?" Naila tidak membukanya. Ia cukup membaca cuplikan pesan. "Nai, aku tahu kamu marah. Aku mohon kita selesaikan ini baik-baik. Aku kehabisan akses." Naila menekan tombol arsip tanpa membaca sisanya. Ia bukan lagi perempuan yang menunggu jawaban dari suaminya. Ia kini adalah pihak yang memegang kendali. Namun ia belum selesai. Langkah berikutnya adalah menghubungi klien-klien Reza secara pribadi. Sebagai notaris dan pendamping hukum yang sering bekerja sama dengan perusahaan tempat Reza berada, Naila tahu celah-celah legal yang bisa digunakan untuk menunda proyek, membatalkan perjanjian bisnis, bahkan mengacaukan jalur logistik. Ia tidak akan merusak nama baik Reza secara langsung, ia hanya akan membuat segalanya terasa runtuh. "Ini belum balas dendam," katanya pada Tari, "ini baru peringatan. Aku ingin dia tahu seperti apa rasanya kehilangan semua pondasi hidup, tanpa tahu dari arah mana kehancurannya datang." Tari tampak terdiam sejenak. Ia tahu Naila sedang berjalan di tepian batas. Tapi ia juga tahu, perempuan ini pernah terlalu lama diam, terlalu lama diperlakukan sebagai bayang-bayang. "Kalau kamu ingin berhenti kapanpun, aku siap tarik mundur semua sistem," kata Tari. Naila menatapnya. "Aku akan berhenti kalau aku rasa sudah cukup. Tapi belum sekarang." Minggu berikutnya, Reza menghubungi orang tua Naila. Ia mengaku kebingungan, tak bisa menarik uang, hotel tempatnya menginap hampir mengusirnya, dan ia tidak bisa kembali karena kehilangan akses akun tiket pulang. Ibunya mengabari Naila dengan suara panik. "Nak, kamu tahu sesuatu?" Reza katanya bingung di Paris. "Dia bilang kamu tutup semua rekening? Ini ada apa, Nak?" Naila menarik napas panjang. Ia duduk di kursi, menggenggam ponsel erat-erat. Ini saatnya. Saat untuk membuka semua kebenaran yang ia simpan rapat. "Bu," ucapnya pelan, "Reza bohong soal haji. Dia nggak di Mekah. Dia di Paris. Sama Ayu Larasati." Kejadian setelah itu berlangsung cepat. Ibunya menangis. Ayahnya murka. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, Naila berdiri tegak di depan keluarganya dan berkata dengan suara penuh luka dan ketegasan, "Aku nggak akan diam lagi." Tengah malam, Tari memutar rekaman terakhir. Suara Reza terdengar kacau. "Kita harus cari hotel murah. Aku bakal hubungi teman. Sial, Ayu. Ini semua jadi berantakan. Jadi ini salah aku sekarang. Kalau kamu gak paksa ke Paris, kita gak kayak gini." Dan Naila hanya tersenyum. Kali ini lebih lebar, tapi tetap tanpa bahagia. Karena malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidak merasa ditinggalkan. Ia merasa bebas. Langit Paris yang biasanya memikat, malam itu tampak muram. Gerimis turun pelan, menyapu jendela kamar hotel bintang 5 yang mulai terasa lebih seperti ruang interogasi daripada tempat romantis. Reza berdiri di depan meja resepsionis dengan wajah tegang dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia baru saja menekan kartu kredit untuk yang ketiga kalinya, dan hasilnya tetap sama. Ditolak. "Coba lagi," desisnya pada petugas hotel dengan nada setengah memohon, setengah marah. Petugas itu menatapnya dengan sopan namun dingin. "Monsieur, your card has been declined. Again. We cannot extend your stay unless you provide valid payment." Di belakangnya, Ayu Larasati berdiri dengan tangan terlipat di dada, wajahnya masam, matanya menatap tajam seperti silet. "Apa-apaan ini, Reza?" Reza berbalik cepat. "Entah kenapa semua kartuku diblokir. Aku juga nggak bisa akses mobile bankingku. Mungkin sistemnya error." "Error?" Ayu mendengus sinis. "Dari kemarin kamu bilang sistem error. Udah 3 hari kita muter-muter kayak orang gila, pindah hotel, naik taksi bolak-balik, dan semuanya ditolak. Apa kamu sebenarnya bohong soal duitmu?" "Jangan mulai, Ayu.
Suara Reza meninggi, mulai kehilangan kendali. Aku gak bohong. Aku cuma gak tahu apa yang terjadi. Semua aksesku hilang, semua akun logout otomatis. Aku bahkan gak bisa masuk ke email pribadiku. Ayu memutar bola mata, lalu berjalan mondar-mandir di lobi hotel yang mulai lengang. Bagus. Jadi kita di negeri orang, duit nol, gak punya tempat nginap, dan kamu bahkan gak tahu siapa yang lakuin ini. Aku curiga ini kerjaan Naila, ujar Reza pelan, seolah baru menyadari kepingan besar dari teka-teki ini. Ayu berhenti sejenak, lalu tertawa miring. Ya ampun, Reza, kamu pikir istrimu yang lugu itu bisa ngelakuin ini? Come on. Reza menatapnya, wajahnya pucat. Dia bukan selemah yang aku kira. Ayu, dia notaris. Dia punya jalur legal. Kalau dia tahu tentang kita, dia bisa bekukan aset, dia bisa batasi aksesku lewat sistem hukum. Dan kalau dia kerja sama-sama orang yang ngerti teknologi. Ia menelan ludah. Semua ini masuk akal. Tiba-tiba Ayu melangkah cepat ke arahnya. Menatapnya dari jarak dekat dengan mata membara. Tunggu. Kamu bilang kamu udah pastikan semua aman. Kamu janji ini gak bakal sampai ke dia. Aku pikir semuanya terkendali. Reza membalas, nadanya meninggi. Aku gak nyangka Naila bisa tahu. Ayu mendorong dadanya dengan keras. Kamu pikir kamu bisa selingkuh seenaknya dan hidup bahagia kayak di film? Aku buang karierku demi kamu, Reza. Aku tinggalin proyek besar, aku pertaruhkan segalanya buat ikut ke Paris. Dan sekarang, kita kayak gembel di kota asing, karena kamu terlalu ceroboh nutupin jejak. Jangan ngomong seolah kamu korban. Reza balas membentak. Kita sama-sama salah. Dan kamu yang ngotot terus ke Paris, bukan aku. Wajah Ayu memerah. Ia melangkah mundur, tangannya mengepal. Kamu pengecut, Reza. Kamu cuma pengecut yang pengen selingkuh tapi gak berani tanggung akibatnya. Reza menoleh, matanya liar mencari jalan keluar. Ia mendekat ke meja hotel, berbisik ke resepsionis. Tolong, kasih saya waktu semalam lagi. Saya akan cari solusi besok pagi. Petugas itu hanya menggeleng pelan. Maaf, Monsieur. Kami harus mematuhi kebijakan pembayaran. Suasana memanas. Tiba-tiba Ayu mengambil tasnya dari sofa kecil di sudut lobi dan melangkah cepat keluar. Kemana kamu? Reza menyusul, tergopoh-gopoh. Aku capek, Reza. Aku bakal cari hostel sendiri. Mungkin tidur di stasiun lebih tenang daripada dengar omongan kosong kamu. Reza mencoba menahannya, namun Ayu menepis tangannya dengan kasar. Sentuh aku lagi, dan aku laporin kamu sebagai pelaku penipuan. Serunya sebelum hilang di tengah hujan malam Paris. Reza berdiri di bawah lampu jalan, tubuhnya menggigil bukan hanya karena udara dingin, tapi karena panik yang merayap dari jantungnya ke seluruh tubuh. Ia mencoba membuka ponselnya, membuka aplikasi WhatsApp, namun semua kontak dengan nama Naila sudah tak bisa diakses. Ia coba menelepon, nomor ini telah memblokir Anda. Ia membuka email, akun utama telah dikunci. Bahkan email kantor tidak bisa lagi digunakan, semua kata sandi telah berubah. Reza terduduk di trotoar yang basah, ponsel di tangan, wajah tertunduk. Dunianya yang selama ini nyaman dan penuh kontrol, kini runtuh satu persatu. Ia mencoba login ke internet banking lagi. Gagal. Ia mencoba akun PayPal. Gagal. Ia mencoba masuk ke aplikasi keuangan tempat ia menyimpan investasi kripto. Login attempt denied. User access disabled. Ia mulai gemetar. Ini bukan hanya gangguan teknis. Ini pembalasan. Pagi hari, Reza kembali ke hotel, hanya untuk menemukan bahwa barang-barangnya telah dikeluarkan dan disimpan di ruang bagasi. Petugas menyodorkan tas koper dan ranselnya dengan ekspresi netral. Waktu Anda habis, Monsieur. Ia keluar lagi, menyusuri jalanan Paris yang kini terasa seperti labirin. Tak tahu harus kemana. Uangnya nol, ponselnya hanya bisa digunakan sebagai kamera, dan satu-satunya orang yang mungkin bisa membantunya, istrinya, telah memblokirnya sepenuhnya. Reza duduk di bangku taman, mengusap wajahnya yang basah oleh hujan dan air mata yang tak mampu ia tahan. Apa yang sudah aku lakukan? Gumamnya.
Ia memikirkan Naila. Wanita yang selama ini mendampinginya, yang setia bahkan saat ia tak layak dicintai. Wanita yang ia abaikan demi mimpi murahan bernama kebebasan dan petualangan baru. Dan sekarang, petualangan itu berakhir di bangku taman yang dingin, dengan tubuh lelah dan masa depan gelap. Ia membuka foto di galeri ponselnya. Foto terakhir Naila, tersenyum di dapur sambil menyiapkan bekal kerja untuknya. Suatu pagi yang kini terasa seperti mimpi jauh. "Maaf, Naila," bisiknya. Tapi permintaan maaf itu menggema sia-sia, tak akan pernah sampai ke telinga perempuan yang kini telah berdiri lebih tinggi darinya. Perempuan yang tak lagi menangis, tapi memegang kendali atas kehancuran hidupnya. Di seberang benua, Naila duduk di balkon rumahnya, secangkir kopi hangat di tangan. Tari di sampingnya, tersenyum puas setelah membaca berita kecil di situs forum ekspat. Pasangan WNI dilaporkan cekcok hebat di Hotel Paris, diduga terkait penipuan identitas dan keuangan. "Dia mulai panik," ujar Tari. Naila menatap cakrawala pagi yang mulai terang. Tak ada rasa senang di matanya. Hanya ketenangan. Karena kadang, balas dendam tak perlu darah. Cukup dengan membuat seseorang merasa tidak berdaya, seperti dulu ia pernah dibuat merasa. Langit Jakarta siang itu terasa seperti menyimpan sesuatu. Udara panas menekan, tetapi bukan itu yang membuat ruang kerja Naila terasa begitu berat. Di hadapannya, layar laptop menampilkan folder bertajuk, "Bukti Perselingkuhan Reza". Di dalamnya, tangkapan layar notifikasi transaksi di Hotel Paris, rekaman audio pertengkaran antara Reza dan Ayu yang diambil dari mikrofon tersembunyi di GPS ponsel Reza, tangkapan layar pesan-pesan mesra mereka, dan yang paling menghancurkan, foto makan malam romantis dengan latar Menara Eiffel. Wajah Reza tertangkap jelas memandang Ayu dengan senyum yang dulu hanya untuk Naila. Naila tidak gemetar saat menekan tombol kirim. Satu persatu, email berisi dokumen lengkap itu dikirimkan ke daftar yang telah ia susun dengan teliti. Ibu Reza, Dewi Wulandari. Kepala HR tempat Reza bekerja. Mitra bisnis utama Reza di proyek real estate Jakarta Selatan. Dua kolega Reza yang selama ini memuji integritas dan loyalitasnya. Ketua komunitas alumni kampus Reza, tempat dia sering menjadi pembicara tentang etika kerja dan kepemimpinan keluarga. Satu klik, satu denting. Dan hidup Reza mulai runtuh dari sisi yang paling menyakitkan, reputasi. Sementara itu, ribuan kilometer dari situ, Reza duduk di dalam sebuah warung makan kecil milik diaspora Indonesia di Paris. Ia tidak lagi mengenakan jas mahal. Bajunya lusuh, wajahnya kusut, dan matanya sembab. Ia makan nasi bungkus dengan tangan, bukan sendok perak dari hotel bintang 5. Ponselnya bergetar. Notifikasi dari aplikasi email yang baru ia buat setelah akun lamanya terkunci. Ia membuka pesan masuk dan jantungnya seperti berhenti berdetak saat membaca subjek-subjek email. Konfirmasi pemutusan kontrak, PT Mitra Jaya Properti. Pemanggilan klarifikasi, HRD PT Global Arta. Kekecewaan kami, alumni FTW 2007. Tangannya gemetar saat membuka salah satunya. Email dari HR berbunyi, "Dengan sangat menyesal, kami menerima laporan dan bukti terkait pelanggaran etika berat yang Anda lakukan. Sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan integritas, kami harus menindaklanjuti hal ini dengan pemanggilan resmi dan kemungkinan pemutusan kontrak kerja Anda." Ia menutup ponsel. Dunianya runtuh dalam diam. Sementara itu, di ruang tamu rumah mewah di kawasan Bintaro, Dewi Wulandari, Ibu Reza, menatap layar tabletnya dengan napas tertahan. Air matanya meleleh tanpa suara. Di layar, foto-foto dan bukti pesan antara Reza dan Ayu terus bergulir, seperti mimpi buruk yang tak kunjung berhenti. "Astagfirullah. Ya Allah, Reza," bisiknya. Tak lama kemudian, bel rumah berbunyi. Asisten rumah tangga membukakan pintu, dan Naila masuk dengan langkah tenang. Ia mengenakan pakaian sederhana, tanpa riasan, tetapi sikapnya tegas. Mata yang dulu lembut kini penuh api dingin. Dewi berdiri, wajahnya merah antara marah, bingung, dan terluka. "Naila, ini semua, benar?" Suaranya pelan, seperti tak percaya. Naila hanya mengangguk. Ia mengeluarkan sebuah map berisi salinan bukti, dan meletakkannya di meja kaca. "Semua sudah saya kumpulkan dengan valid. Foto,
Bukti transaksi, rekaman suara. Dia bukan di Tanah Suci, Bu. Dia di Paris. Bersama perempuan yang jadi asistennya sendiri. Dewi membuka map itu dengan tangan bergetar. Ia membaca tanpa bicara, lalu menatap Naila dengan mata berkaca-kaca. Kenapa kamu gak bilang dari dulu? Saya mau dia lihat bagaimana rasanya kehilangan semua yang dia remehkan. Bukan hanya saya, tapi juga nama baiknya. Harga dirinya. Posisi yang dia banggakan. Hening sejenak. Lalu, suara Dewi pecah. Aku tidak percaya anakku bisa sejahat ini. Aku yang dulu selalu bangga tiap dia cerita tentang kamu. Naila yang mandiri, yang lembut, yang sabar ternyata dibalas begini. Naila menghela napas. Untuk sesaat, luka itu kembali terasa, tapi ia menekannya dalam-dalam. Saya mencintai Reza, Bu. Lebih dari yang dia layak terima. Tapi cinta saya nggak buta. Saya tahu kapan saya harus berhenti jadi korban. Dewi menarik tangan Naila dan menggenggamnya erat. Kalau kamu butuh saksi di pengadilan, kamu punya aku. Kalau kamu mau cerai, aku akan bantu kamu prosesnya. Bahkan kalau kamu mau dia masuk penjara, aku tidak akan cegah. Air mata mengalir di pipi Naila. Tapi kali ini, bukan karena patah hati. Melainkan karena keadilan yang akhirnya berpihak. Keesokan harinya, berita tentang Reza mulai beredar secara tak resmi di grup WhatsApp rekan bisnis, komunitas alumni, dan bahkan forum-forum investasi. Tak ada yang tahu siapa penyebarnya, tapi spekulasi berkembang cepat. Reza Haji terbukti menyalahgunakan dana pribadi untuk kepentingan selingkuhan. Status perjalanan haji dipalsukan, ternyata liburan ke Eropa. Pihak HR buka suara, investigasi internal telah dimulai. Telepon kantor Naila berdering terus. Beberapa media gosip bisnis mulai mencari wawancara. Naila menolak semuanya. Ia tidak haus sorotan. Ia hanya ingin Reza merasakan seperti apa hidup saat semuanya yang ia banggakan dihancurkan oleh tangan yang dulu membelainya. Sementara itu, Reza, yang kini tinggal berpindah-pindah antara hostel murah dan bangku taman, mulai menyadari bahwa satu-satunya jalan keluar dari kekacauan ini adalah pulang. Tapi tiket? Tak ada. Paspor? Tertinggal di koper yang tak bisa ia ambil dari hotel pertama. Uang? Semua hilang. Ayu? Menghilang entah kemana setelah pertengkaran terakhir. Ia mencoba menghubungi beberapa teman dekat di Indonesia, tapi sebagian besar menolak panggilan. Yang lain hanya membalas singkat, "Maaf, bro, gak mau ikut campur." Pada akhirnya, Reza mengirim email terakhir pada Naila, dari alamat baru. Subjeknya hanya satu kata, "Tolong." Isi pesannya pendek. "Aku hancur, Nay. Aku gak punya siapa-siapa. Aku cuma punya kamu. Maafkan aku." Namun pesan itu hanya terbaca, tidak dibalas. Di malam yang tenang, Naila berdiri di depan cermin, memandang bayangannya sendiri. Tak ada lagi wanita yang ragu. Tak ada lagi istri yang menunggu suaminya pulang. Yang ada hanya seorang perempuan yang telah membebaskan dirinya dari penjara bernama pengkhianatan. Dan saat ponselnya bergetar dengan notifikasi dari pengacara pribadinya, draft gugatan cerai telah siap dikirim. Ia mengangguk. Perang ini sudah dimenangkan. Bukan dengan teriakan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kebenaran yang dikirimkan tepat ke jantung kebohongan. Langit Paris sore itu tampak kelabu, seolah menggambarkan nasib seseorang yang baru saja menginjakan kaki di Bandara Charles de Gaulle, bukan sebagai turis, bukan sebagai pebisnis sukses, melainkan sebagai tahanan administratif. Reza, dengan wajah pucat dan baju yang nyaris tak berganti selama beberapa hari terakhir, dibawa menuju pesawat oleh dua petugas imigrasi Prancis. Tasnya hanya satu, koper kecil berisi pakaian seadanya, dan dompet yang hanya menyimpan KTP serta SIM Indonesia. Paspor dan dokumen lainnya telah disita, setelah terungkap bahwa visanya telah melewati masa berlaku, dan rekening bank yang ia cantumkan ternyata dibekukan. Ia bahkan tak punya uang untuk membayar tiket pulang. Akhirnya, setelah penyelidikan imigrasi yang cukup panjang, Reza dideportasi. Statusnya, overstay dan tak mampu menunjang hidup mandiri di wilayah Uni Eropa. Ketika pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 3.45 dini hari, Reza turun dari kabin dengan wajah sembunyi.
Tapi tak ada yang bisa ia sembunyikan. Wajah itu sudah dikenal. Sudah tersebar. Media sosial lokal dan forum gosip bisnis sudah lama membicarakan skandalnya. Judul-judul brutal memenuhi lini masa. Mantan eksekutif properti dideportasi usai skandal perselingkuhan. Reza Haji, tersangka moral, bohongi istri, kantor, dan rekan kerja demi wanita simpanan. Dari Mekah ke Paris, kisah nyata kebohongan kelas tinggi. Di gerbang kedatangan, ia tak menjumpai siapapun yang menjemputnya. Tidak sopir pribadi, tidak Ayu, tidak ibunya. Yang menyambutnya hanya kilatan kamera dari 2 wartawan infotainment lokal dan seorang YouTuber gosip yang mengenali wajahnya dan segera menghampiri. Pak Reza, komentar atas kabar perselingkuhan Anda? Pak, benarkah Anda dideportasi karena tak mampu bayar hotel di Paris? Pak, di mana istri Anda sekarang? Benarkah dia yang memutus akses rekening Anda? Reza berlari. Kepalanya tertunduk. Wajahnya tersembunyi di balik hoodie yang kumal, dan keringat dingin mengalir deras. Ia masuk ke toilet bandara dan mengurung diri di dalam bilik selama lebih dari 1 jam, menunggu suasana reda. Tapi rasa malu itu tidak akan pernah benar-benar pergi. Saat akhirnya ia tiba di luar bandara, ia berjalan pelan, menunduk. Tak ada taksi yang ia pesan, karena kartu kreditnya masih diblokir. Ponselnya hanya bisa menangkap sinyal wifi publik, dan tidak lagi punya akses ke e-wallet atau dompet digital. Ia nekat menaiki bus bandara, duduk di pojok, diam. Sepanjang perjalanan menuju kota, pandangan orang-orang yang mengenalnya seperti belati. Beberapa diam-diam memotret. Beberapa saling berbisik sambil menunjuk. Yang lainnya hanya menatapnya seperti bangkai hidup. Di dalam dirinya, Reza tahu, ini bukan hanya soal kehilangan uang. Ia telah kehilangan harga diri. Sesampainya di kompleks perumahan mewah yang dulu ia tinggali bersama Naila, Reza tercekat. Gerbang rumah sudah dikunci. Mobilnya tak ada. Tak satu pun lampu menyala. Rumah itu telah kosong, atau telah menjadi milik orang lain. Ia memencet bel beberapa kali, tapi tak ada jawaban. Akhirnya, ia memanggil satpam komplek. Pak Rudi, ini saya, Reza. Pak Rudi, yang dulu begitu menghormatinya, kini menatapnya dengan ragu. Maaf, Pak Reza, saya dapat instruksi kalau Bapak tidak lagi berhak masuk ke sini. Rumah ini atas nama Ibu Naila. Katanya Bapak sudah digugat cerai, dan surat pengadilan sudah dikirim. Reza terdiam. Kepalanya pusing. Dunia berputar. Ibu Naila sekarang tinggal di apartemen baru. Rumah ini katanya mau dijual. Saya cuma menjalankan perintah, Pak. Reza tertawa miris, setengah menangis. Iya, saya ngerti. Ia berjalan keluar kompleks seperti hantu. Tangan kosong. Masa depan kosong. Dan di belakangnya, rumah besar yang dulu jadi lambang keberhasilannya kini tak lagi jadi tempat berpulang. Hari-hari berikutnya adalah rentetan kehinaan. Reza mencoba menghubungi beberapa rekan kerja. Tidak ada yang menjawab. LinkedIn-nya penuh komentar sinis. Ia mencoba melamar pekerjaan sebagai konsultan, tapi semua perusahaan besar telah memasukkannya dalam daftar hitam tidak resmi. Seseorang bahkan mengunggah file PDF, buku dosa Reza, berisi semua bukti yang dikirim Naila. Ibunya sendiri, Dewi, menolak menemuinya. Ketika Reza akhirnya berhasil menyelinap ke rumah ibunya di Cipete, yang ia dapati hanya pesan tertulis dari asisten rumah tangga. Reza, Mama tidak ingin bertemu. Mama kecewa, lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Jangan datang sebelum kamu berubah. Dan kalau kamu pikir akan mendapatkan warisan, lupakan. Semuanya akan jadi milik cucu Mama, kalau Naila mengizinkan Mama bertemu dengannya suatu saat. Tak ada rumah, tak ada uang, tak ada nama baik. Kini, Reza menumpang tidur di kosan seorang teman SMA yang kasihan padanya. Sebuah kamar sempit, berdebu, dan berbau apek di kawasan Tebet. Di dalamnya hanya ada kasur tipis dan kipas angin tua. Dulu, ia bisa menginap di Four Seasons kapanpun ia mau. Sekarang, ia harus merelakan kehormatannya jatuh di lantai semen. Sementara itu, Naila berdiri di sebuah ruangan notaris yang luas dan terang. Di hadapannya,
seorang pengacara membacakan dokumen gugatan cerai. Beberapa wartawan hukum mencoba memotret dari luar kaca, tetapi Naila hanya tersenyum tipis. Ia tahu, sekarang, namanya dikenal bukan sebagai korban, tetapi sebagai wanita yang berani melawan. Setelah tanda tangan terakhir dibubuhkan, Naila keluar dari ruang itu dengan langkah tenang. Di luar, Tari sudah menunggu dengan mobil barunya. "Sudah?" tanya Tari sambil menyerahkan kopi dingin. Naila mengangguk. "Sudah. Resmi." "Berarti kamu bukan istri Reza lagi?" "Tidak." Senyumnya mengembang. "Dan aku tidak pernah sebebas ini seumur hidupku." Beberapa bulan kemudian, artikel di majalah Bisnis Nasional menulis tentang Naila. Notaris wanita gugat balik skandal perselingkuhan, dari trauma jadi kekuatan. Naila Hapsari kini dikenal sebagai salah satu notaris dan konsultan hukum paling dicari untuk urusan perlindungan aset dan hukum keluarga. Setelah kisah pengkhianatan publik yang melibatkan suaminya, ia bangkit dan membuka firma hukum sendiri bernama Hapsari O Partners. Dalam wawancaranya, ia berkata, "Saya tidak balas dendam. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa perempuan punya pilihan. Tidak harus diam. Tidak harus mengorbankan segalanya demi seseorang yang tak layak." Dan Reza? Ia masih terlunta-lunta, mencoba membangun hidup dari reruntuhan. Tapi di dunia yang sudah mendokumentasikan semua dosa, nama Reza tak lagi punya tempat. Ia kini menjadi pelajaran hidup tentang bagaimana kebohongan, keserakahan, dan pengkhianatan akan selalu berujung pada kehancuran. Dan karma selalu punya cara untuk menagih utangnya. Pagi itu langit Jakarta mendung, seperti menandai hari penghakiman. Naila berdiri di depan cermin kamarnya, mengenakan blus putih dan blazer hitam, wajahnya tenang, rambut disanggul rapi. Tidak ada perhiasan mewah. Tidak ada riasan berlebihan. Ia tampil seperti dirinya yang paling sejati, seorang perempuan yang sudah terlalu lama memendam luka dan kini siap menegakkannya sebagai kebenaran. Tari menunggu di ruang tamu apartemen, mengenakan setelan senada. "Siap?" tanyanya. Naila mengangguk. Hari ini semuanya berakhir. Pengadilan Agama Jakarta Selatan dipenuhi wartawan dan pengamat hukum yang penasaran dengan sidang terbuka itu. Skandal Reza telah menjadi konsumsi publik selama berbulan-bulan. Dari pelaku bisnis yang dikagumi, ia kini menjadi simbol kebohongan dan kehancuran moral. Di ruang sidang utama, Naila duduk di kursi penggugat. Di sampingnya, dua kuasa hukum yang telah ia tunjuk dari firma Hapsari O Partners, termasuk dirinya sendiri. Ya, Naila bukan hanya korban. Ia juga pengacara bagi dirinya sendiri. Ia ingin Reza melihat dengan mata kepala sendiri. Perempuan yang dulu ia remehkan, kini berdiri sebagai jaksa kehidupannya. Pintu belakang terbuka. Reza masuk, wajah tirus, rambut tak terurus, mengenakan kemeja lama yang sudah tak pas di tubuhnya yang mengurus. Ia duduk di kursi tergugat. Tak satu pun pengacara mendampinginya. Semua firma hukum besar menolak kasusnya. Ia datang sendiri, tanpa pembela, tanpa martabat. Ketika mata mereka bertemu, Naila tak menunduk. Tidak ada sisa cinta, tidak ada kebencian. Hanya pandangan kosong dari seseorang yang telah selesai mencintai. Majelis hakim masuk. Sidang dimulai. Saudari Naila Hapsari, silakan sampaikan pokok permohonan gugatan. Naila berdiri, tegak. Yang mulia, saya mengajukan gugatan cerai terhadap saudara Reza Hartanto atas dasar perselingkuhan, manipulasi finansial, dan pelanggaran etika pernikahan secara berat. Kami telah menikah selama 10 tahun, dan selama itu saya telah memberikan seluruh kepercayaan dan kesetiaan saya. Namun, saudara Reza menghancurkan semuanya. Ia berhenti sejenak, menatap majelis hakim dengan mata penuh keteguhan. Yang mulia, saya membawa bukti-bukti lengkap, rekaman suara, pesan-pesan pribadi, transaksi kartu kredit, serta catatan perjalanan yang membuktikan bahwa saudara Reza tidak melakukan ibadah haji seperti yang diklaim, melainkan liburan ke Paris bersama selingkuhannya, Ayu Larasati. Ruangan hening. Salah satu hakim mengangguk. Bukti diterima. Silakan dilanjutkan. Naila membuka sebuah map tebal berisi lembar-lembar yang telah ditandai. Ia menyerahkan ke panitera. Selain itu,
Saya juga membawa bukti bahwa saudara Reza menggunakan rekening bersama kami untuk membiayai perjalanan pribadi dan pengeluaran wanita lain, tanpa persetujuan saya sebagai pasangan sah. Ini melanggar prinsip perjanjian pranikah kami, yang menyatakan bahwa segala transaksi di atas nilai tertentu harus disetujui kedua belah pihak. Hakim kembali mencatat. Permintaan terkait pembagian aset. Naila menatap lurus. Saya meminta seluruh kepemilikan rumah, kendaraan, dan properti atas nama kami bersama dikembalikan kepada saya, karena dana pembelian berasal dari pendapatan saya sebagai notaris dan investasi pribadi sebelum pernikahan. Saya juga mengajukan hak penuh atas saham perusahaan keluarga yang selama ini dikelola bersama. Kini giliran Reza berbicara. Tapi ia hanya diam. Matanya merah, bibirnya kering, dan suaranya nyaris tak terdengar. Saya tidak bisa membantah, Yang Mulia. Semua yang dia katakan benar. Sidang hening sejenak. Hakim utama bertanya, apakah saudara Reza mengajukan pembelaan atau gugatan balik? Reza menggeleng. Saya hanya ingin maaf. Tapi saya tahu saya tidak pantas memintanya. 3 minggu kemudian, hasil putusan keluar. Dan seperti yang sudah diprediksi semua orang, Naila menang mutlak. Putusan pengadilan menyatakan pernikahan antara Naila Hapsari dan Reza Hartanto sah untuk diputus karena terbukti adanya pelanggaran berat dari pihak tergugat. Segala aset bersama, termasuk rumah, kendaraan, serta saham dan properti yang terdaftar, jatuh kepada penggugat, Naila Hapsari, berdasarkan bukti bahwa seluruh pembelian bersumber dari pendapatan dan aset milik penggugat. Tergugat tidak berhak atas kompensasi, pembagian warisan, atau klaim keuangan apapun terhadap penggugat di masa depan. Hak nama keluarga dalam surat-surat sah dialihkan kembali sepenuhnya kepada Naila Hapsari. Naila menandatangani berkas terakhir di ruang pengadilan dengan tangan yang tidak gemetar. Reza duduk diam di pojok, tak mampu menatapnya. Saat sidang usai dan Naila berjalan melewatinya untuk keluar, Reza memanggilnya pelan. Naila. Ia berhenti, tapi tidak berbalik. Maaf, kata Reza. Suaranya pecah. Naila hanya mengangguk tipis. Sudah tidak penting. Ia melangkah pergi, melewati pintu besar gedung pengadilan, diikuti Tari dan tim hukumnya. Di luar, wartawan menunggu. Bu Naila, apakah Anda puas dengan hasil sidang? Bu Naila, apakah ini akhir dari semuanya? Naila berhenti sejenak, menatap kamera. Ini bukan akhir, katanya tegas. Ini adalah awal. Awal bagi saya untuk hidup tanpa dibatasi kebohongan. Awal bagi perempuan manapun yang ingin berdiri untuk dirinya sendiri. Ia berjalan lagi, tidak lagi sebagai istri dari siapapun, tapi sebagai Naila Hapsari, nama yang kini dikenal sebagai simbol kekuatan, martabat, dan kebangkitan perempuan. Hujan turun deras malam itu, seperti ingin mencuci sisa-sisa harga diri yang masih melekat pada tubuh Reza Hartanto. Ia duduk di bangku kayu sebuah warung kopi pinggir jalan di kawasan Kalibata, tempat yang dulu tak akan pernah ia datangi meski hanya sekadar lewat. Jaket tipisnya sudah basah, celana jeansnya kotor, dan sepatu kulit yang dulu mengkilap kini berlubang di bagian tumit. Ia menyeruput kopi hitam murahan dari gelas kaca kecil yang retak di pinggirnya. Tak ada rasa. Pahitnya bahkan tak sebanding dengan kepahitan hidup yang sedang ia telan sejak diputuskan bersalah di pengadilan dan dilucuti dari segalanya. Nama, harta, kehormatan, dan bahkan identitas sebagai seorang suami. Di meja yang sama, layar ponsel tuanya menunjukkan sisa baterai 7%. Tak ada notifikasi. Tak ada pesan dari siapapun. Hanya satu chat dari Ayu Larasati, yang terakhir terbaca 3 minggu lalu. Maaf, Za. Aku gak bisa begini terus. Aku pikir kamu orang yang kuat. Tapi kamu hancur. Dan aku gak bisa tenggelam bersamamu. Setelah itu, sunyi. Ayu menghilang. Mungkin sudah bersama pria lain. Mungkin kembali ke pelukan orang tuanya. Reza tak peduli lagi. Tak ada yang tersisa dalam dirinya untuk dicintai. Dulu, ia lelaki yang disegani. Duduk di ruang meeting lantai 25 dengan jas abu-abu, memimpin rapat, memecat karyawan dengan satu kalimat tajam. Sekarang, ia tak bisa membayar makan sendiri tanpa menunggu belas kasih pemilik warung. Setiap malam,
Reza tidur di kamar kos pengap yang disewa dengan uang sisa pinjaman dari seorang teman lama yang bahkan tak mau disebut namanya di telepon. Kamar itu gelap, ranjangnya keras, dan nyamuknya kejam. Di dinding, coretan marker penghuni lama masih tertinggal. Hidup itu keras. Jangan jadi bodoh. Kalimat itu kini seperti kutukan. Ia mencoba melamar pekerjaan. Ratusan lamaran dikirim, tapi tak satu pun berbalas. Beberapa HRD bahkan secara terang-terangan membalas dengan email sarkastis. Terima kasih atas lamaran Anda. Namun, integritas adalah syarat utama di perusahaan kami. Salah satu rekan bisnisnya dulu, Pak Arman, bahkan tertawa di telepon. Reza, kamu pikir dunia bisnis lupa? Jangan naif. Kamu bukan hanya melakukan kesalahan. Kamu mempermalukan semua orang yang pernah kerja bareng kamu. Reputasi itu seperti kaca, Za. Sekali pecah, nggak bisa dilem lagi. Klik. Telepon terputus. Dan sekali lagi, Reza termenung di kamar gelapnya, menatap langit-langit seperti mencari makna hidup di antara sarang laba-laba. Yang paling menyakitkan, mungkin, adalah kehilangan ibunya. Dewi, wanita yang dulu mengagungkannya sebagai anak laki-laki kebanggaan, kini bahkan enggan menyebut namanya. Ketika Reza nekat datang ke rumah besar di Cipete, gerbang tak dibuka. Yang menyambutnya hanya suara penjaga. Ibu Dewi bilang, jangan pernah datang lagi sebelum Bapak tahu cara menghargai wanita. Ia menangis di pinggir jalan saat itu. Untuk pertama kalinya, menangis seperti anak kecil yang kehilangan rumah. Tapi air mata tak mengubah apapun. Dunia tetap berputar. Dan ia tetap sendirian. Suatu hari, ia menyalakan laptop tuanya, satu-satunya barang elektronik yang tersisa. Ia membuka berkas-berkas lama. Foto pernikahannya dengan Naila, video saat mereka tertawa bersama di Bali, dokumen presentasi kantor, foto pertamanya membeli rumah bersama Naila. Dulu, semuanya terasa besar, megah, penuh harapan. Kini, semuanya hanya tinggal arsip kesalahan. Tangannya bergetar saat membuka folder bertuliskan, Naila, pribadi. Isinya, surat-surat cinta lama, rekaman ucapan ulang tahun yang ia kirim bertahun-tahun lalu, dan satu surat yang belum pernah dikirim, draft email berjudul, "Maaf karena aku bukan lelaki yang kau harapkan." Ia tak pernah mengirimnya. Sekarang pun tak akan pernah. Apa gunanya meminta maaf jika semua telah terlambat? Malam itu, Reza berjalan ke jembatan penyeberangan di atas tol. Ia berdiri lama di sana, menatap lampu-lampu mobil yang melaju cepat di bawahnya. Angin malam menampar wajahnya yang kurus. Dan untuk sesaat, ia merasa benar-benar tidak berguna. Tidak dicintai. Tidak diinginkan. Tidak berarti. Tapi ketika ia memejamkan mata, sebuah bayangan melintas di pikirannya. Naila. Bukan Naila yang menang di pengadilan. Bukan Naila yang kuat di media. Tapi Naila yang dulu menaruh teh hangat setiap pagi. Naila yang tertawa menonton film lama. Naila yang menangis saat Reza sakit dan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Itu bukan cinta biasa. Itu kasih sayang yang suci. Dan Reza tahu, itulah yang telah ia hancurkan. Dengan tangannya sendiri, ia membuka matanya, melangkah mundur dari pagar jembatan. Tidak, ia belum akan menyerah. Ia belum pantas mati. Belum sampai ia bisa meminta maaf bukan dengan kata-kata, tapi dengan perubahan nyata. Hari-hari berikutnya, Reza mulai dari titik nol. Ia menjadi petugas admin freelance untuk sebuah perusahaan kecil. Gajinya kecil, tapi ia menerimanya. Ia mulai menulis blog anonim tentang kegagalan, dosa, dan kehancuran. Entah kenapa, tulisan itu dibaca ribuan orang. Komentar-komentar masuk. Saya pernah berkhianat juga. Dan saya juga kehilangan segalanya. Tapi kisahmu bikin saya ingin berubah. Terima kasih sudah jujur. Saya nangis bacanya. Nama pena, lelaki yang ditinggalkan dunia. Sebuah bentuk penebusan. Kecil, tapi jujur. Dan suatu malam, setelah menutup laptop, Reza berdiri di balkon kecil kosnya, menatap langit. Tak ada Naila, tak ada Ayu, tak ada kekayaan. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ada kesadaran. Dan mungkin, dari puing-puing kehancuran ini,
Akan lahir seseorang yang benar-benar manusia. Waktu tak pernah berjalan mundur, dan luka yang dulu terasa seperti akhir dunia perlahan menjadi bagian dari cerita yang lebih besar. Cerita tentang keberanian untuk bertahan, tentang memilih harga diri daripada ketergantungan, dan tentang mencintai diri sendiri meski pernah dicampakkan. Naila duduk di teras rumahnya yang baru, sebuah villa kecil di Ubud yang dikelilingi sawah dan angin yang lembut. Ia telah meninggalkan hiruk-pikuk Jakarta dan memilih hidup lebih tenang, membuka firma hukum kecil yang menangani kasus-kasus perempuan korban ketidakadilan. Bukan demi uang, tapi demi suara-suara yang selama ini dibungkam. Setiap malam, ia menulis jurnal. Bukan untuk mengenang Reza, tapi untuk mengingat bahwa ia pernah terluka, dan dari luka itu ia tumbuh, kuat, dan utuh kembali. Kadang, wajah Reza melintas dalam pikirannya. Tapi bukan dengan amarah lagi. Kini, hanya ada rasa selesai. Di kota lain yang lebih gelap, Reza masih menyusun puing-puing dirinya. Ia bukan lagi eksekutif flamboyan. Ia hanyalah lelaki yang belajar menjadi manusia. Kadang ia membersihkan masjid kecil tempat ia numpang tidur. Kadang menjadi penulis lepas dengan nama pena yang tak pernah diakui. Tapi setiap kali menatap cermin, ia tahu, ia pernah diberi cinta yang murni, dan ia menghancurkannya. Itu adalah dosa yang tak akan bisa ditebus. Tapi bukan alasan untuk hidup dalam kehancuran selamanya. Waktu terus berjalan. Naila tersenyum setiap pagi, menyesap kopi hangat di beranda, sambil membaca surat-surat dari perempuan yang mengucap terima kasih atas keberaniannya. Surat dari mereka yang akhirnya memilih pergi dari lelaki yang menyakiti mereka, yang akhirnya membela diri, dan menang. Ia tak lagi menanti kabar dari siapapun. Karena ia tahu, bahkan dalam sunyi, kebenaran selalu berbicara. Dan itu cukup. Cukup untuk bahagia.